Selamat pagi, selamat hari Selasa. Bapak Ibu Saudara-saudari Opung Bartuku Bosi Situa Dr. Marolo Putaka LPD mengajak kita untuk bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita lakukan, marilah dulu terlebih dahulu kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita beri penghormatan kepada Bapak leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Marilah kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk petugas kesehatan dan keamanan. Marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian bahasa Batak Jesus Urubi. Yesus Urubi Pakunang Mahani, Tata Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia membangunkan kami dari tidur kami, memberikan nafas kehidupan, kesehatan kepada kami sehingga kami mampu beraktivitas karena dimampukan Tuhan. Sebelum kami Tuhan beraktivitas atau berkarya atau bekerja, kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi berkatikan Tuhan agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami serta dapat kami mengerti dan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, marilah kita awali aktivitas kita di hari ini dari pembacaan firman Tuhan pada Matius 18 ayat 7. Dalam bahasa Batak dikatakan, we ni portibion ni alap ni gasip, dak tarbayan soro nian gasip, alai marjia majolma na parohotsa, ido sahatma. Dalam bahasa Indonesia, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saya baca sekali lagi. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggris kata, who the word because of the thing
that cause people to sin. Such things must come, but who do the men through whom they come? Those reading the word of God. Amen. Blessed rather are those, Lord, who hear the Lord of God and obey it. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, pembacaan firman Tuhan tadi ini merupakan suatu peringatan yang harus hati-hati, harus dicermati. Karena dikatakan tadi, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Luar biasa. Kalau ada yang menyesatkan, memang yang disesatkan itu tersesat. Tetapi lebih celaka yang menyesatkan. Inilah firman Tuhan dikatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, berarti boleh kita simpulkan, jangan menyesat. Jangan membuat orang tersesat. Sekali-kali jangan lakukan penyesatan. Sebab dikatakan, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Tentu dalam hidup sehari-hari, insan manusia tidak ingin celaka. Tidak ada seorang pun di bumi ini menginginkan hidupnya celaka. Maka untuk menghindari itu, jangan menyesatkan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan tadi, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kalau ada orang yang memberikan penyesatan atau membuat ajaran sesat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang tersesat, maka pelaku-pelaku yang menyesatkan itu akan celaka. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan hamba yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan, celakalah orang yang menyesatkan. Sehingga di dalam hidup ini kiranya kita berbuat baik. Karena apa? Berbuat baik tidak sia-sia. Kalau kita berbuat baik hari ini, kalaupun hasilnya belum kita peroleh atau buahnya belum kita petik atau kita tuai atau belum kita nikmati, Tuhan akan melimpahkan di lain kesempatan. Sama seperti menanam labu, ketika kita tanam hari ini bukan langsung berbuah, tetapi harus tumbuh, disiangi, dipupuk, lalu menjalar, berbunga, berproses, lalu berbuah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, marilah kita jangan menyesatkan, jangan membuat penyesatan. Walaupun dikatakan memang penyesatan harus ada, tapi jangan kita yang membuat penyesatan. Demikianlah firman Tuhan. Karena apa dikatakan tadi, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berarti hindarilah perlakuan yang menyesatkan. Dengan sikap jangan menjadi penyesat dan jangan tersesat. Karena Tuhan ada menuntut, memberkati, meridhoi setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami telah mendengar sabda-Mu agar kami menjadi orang yang tidak penyesat. Untuk itu Tuhan ajari, bimbing, berkatilah kami
agar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, aktivitas kami pagi ini kiranya dapat membuahkan hasil. Untuk itu, segala jenis pekerjaan yang kami lakukan kiranya Tuhan membimbing, meridhoi, memberkati, menguatkan kami, sehingga pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan tuntas dan memperoleh buah yang baik dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, anak-anak atau cucu atau poparan kami yang masih kecil, beri pertumbuhan yang sempurna. Jika di sekolah, Tuhan beri kepintaran, kecerdasan, berikan pengetahuan yang luar biasa, sehingga mereka kelak dapat berbakti kepada bangsa dan negara kami di tempat pekerjaan mereka, dan berbakti kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada anak atau cucu kami yang sudah layak berumah tangga, tunjukkan jodoh yang sepadan, dan bagi yang sudah berumah tangga, Tuhan beri keturunan sehingga kami semakin bersuka cita. Bapa Surgawi, jika ada saudara kami, sahabat kami, famili kami saat ini sedang menderita penyakit, tolong sembuhkan. Jika ada yang bergabung, Tuhan hiburkan. Jika ada yang bersyukur berulang tahun pernikahan ataupun berpesta, tolong tambahkan sukacita Tuhan. Cukupkan segala finansial dalam kebutuhan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu untuk rakyat Indonesia yang pada saat ini sedang menantikan menyongsong Natal, menyongsong Tahun Baru, menyongsong pesta demokrasi Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang, kiranya dapat berlangsung dengan aman, tentram, penuh sukacita, damai sejahtera, dan jujur dan adil. Untuk itu Tuhan, beri kebijakan kepada para pemimpin kami, para petugas pemilihan umum, mulai dari panitia pemilihan umum, Bawaslu, petugas TPS, keamanan, ataupun pengantar perangkat yang perlu untuk pemilihan umum. Kiranya mereka bekerja dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, para pemimpin partai, kader partai, calon presiden, calon wakil presiden, maupun calon legislatif, kiranya beri kesempatan untuk berkampanye dalam sukacita dan penuh damai sejahtera. Janganlah kiranya ada saling memojokkan atau berpandangan negatif kepada pihak-pihak lain, tapi kiranya Tuhanlah memberikan kebijakan, memberikan pencerahan kepada pikiran, hati, dan sanubari mereka untuk berbuat yang terbaik, sehingga rakyat memilih dengan sukacita, aman, nyaman, tentram, dan damai. Bapa Surgawi, kami tahu kami manusia lemah, kami butuh Tuhan uluran tangan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ulurkan kasih setiamu Tuhan untuk permohonan kami, rakyat Tapanuli yang ada di Monobasu maupun perantauan, maupun simpatisan yang menginginkan provinsi Tapanuli. Kabulkan menurut hamba Presiden Republik Indonesia dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, segala kebutuhan finansial, baik itu pribadi maupun keluarga, maupun Tuhan secara massal, kebutuhan jasmani dan rohani, kami memperolehnya dengan sukacita dari Bapa Surgawi. Curahkanlah itu Tuhan. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuku Bosi Situa Dr. Marolo Putaka Lepiri Dameria Ritorna Spiri Opung Epan Gatik pada channel yang sangat sederhana. Horas Jauh Dua Ahoy. Salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu, Matur Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.